Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Heleno dari kelas SI 22A NPM 22311100. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan database non-SQL. Pengertian database non-SQL. Database non-SQL adalah sistem manajemen data yang tidak menggunakan model rasional yang biasanya terkait dengan database SQL. Sebaliknya, database non-SQL dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data yang tidak sesuai. Ini berkaitan dengan struktur table konvensional yang digunakan oleh database SQL. Non-SQL berarti bukan hanya SQL, karena fokusnya pada jenis data yang lebih beragam. Ini seperti data yang tidak terstruktur, semi-terstruktur, atau sangat besar yang disimpan oleh secara tidak efisien dalam struktur tabel rasional. Jenis-jenis database non-SQL. Yang pertama yaitu document store. Database non-SQL ini menyimpan data dalam bentuk dokumen, biasanya menggunakan format seperti JSON atau BSON. Kedua, key value store. Jenis database ini menyimpan data dalam bentuk pasangan, kunci, dan nilai. Ketiga, white column store, yaitu data dalam database ini disimpan dalam kolom seperti yang dilakukan dalam basis data rasional. Namun, skema kolom untuk setiap baris dapat berbeda dalam gudang kolom yang luas. Keempat, yaitu graphic database, yaitu jenis ini dimaksud dengan untuk menyimpan dan mengolah data dalam bentuk jaringan atau graf. Next, yang kelima, time series database, yaitu database ini dirancang untuk menyimpan dan mengambil data waktu seperti data sensor, log, dan keuangan. Keenam, object oriented database. Database ini dirancang untuk menyimpan dan mengambil data seperti data sensor, log, dan keuangan juga. Sama seperti time series database. Selanjutnya, keunggulan database non-SQL. Pertama, yaitu terdapat berbagai keunggulan dari database non-SQL ini, diantaranya yaitu fleksibilitas. Database non-SQL sangat fleksibilitas dalam mengelola data dengan skema yang dapat berubah-ubah. Tidak seperti database rasional yang membutuhkan skema terdefinisi sebelumnya. Non-SQL memungkinkan penambahan atau perubahan kolom tanpa perlu mengubah skema secara global, yang memudahkan pengembangan dan evolusi aplikasi. Pembenaran data yang tidak terstruktur. Non-SQL menangani data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur, seperti data sensor, dokumen teks, dan media sosial. Model datanya yang fleksibel memungkinkan penyimpanan dan pengambilan informasi tanpa memerlukan struktur yang ketat, membuat non-SQL solusi yang cocok untuk aplikasi yang bekerja dengan berbagai jenis data. Ketiga yaitu kapasitas skalabilitas horizontal. Database non-SQL memiliki tujuan untuk meningkatkan skalabilitas horizontal. Dengan kata lain, kemungkinan untuk menangani beban yang lebih besar dengan menambah server atau nodes ke cluster. Ini memungkinkan untuk sistem tetap responsif dan efisien saat volume data atau permintaan meningkat. Keempat yaitu kinerja tinggi untuk baca dan tulis. Beberapa model data non-SQL, terutama yang berorientasi key value atau berorientasi kolom, dapat memungkinkan operasi baca dan tulis yang sangat baik, struktur yang mudah dipahami, dan kemampuan untuk menyimpan informasi dalam format yang optimal, mendukung waktu yang respon cepat, menjadikan pilihan yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan kinerja tinggi. Dukungan untuk
data terdistribusi. Itu data non-SQL sering dapat menyebarkan data di seluruh cluster atau node, memenuhi kebutuhan aplikasi yang bekerja di lingkungan terdistribusi atau cloud. Next yaitu penerapan database non-SQL. Database non-SQL dapat diterapkan untuk berbagai jenis aplikasi, antara lain aplikasi web. Aplikasi web dapat digunakan database non-SQL untuk menyimpan data pengguna, data transaksi, atau informasi lainnya yang diperlukan. Kedua yaitu aplikasi mobile. Penggunaan database non-SQL dalam aplikasi mobile dapat memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang diperlukan untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti data lokasi, informasi pengguna, dan elemen lainnya yang relevan. Ketiga, yaitu aplikasi analitik. Database non-SQL memiliki kemampuan untuk menangani volume data yang besar dan beragam, termasuk data semi-struktural atau tidak terstruktur, yang biasanya ditemukan dalam aplikasi analitik. Keempat, yaitu aplikasi game. Database non-SQL dapat menjadi pilihan yang ideal untuk menyimpan berbagai jenis data, termasuk informasi pemain, data pemain, dan elemen lainnya yang terkait dengan pengalaman bermain game di dunia aplikasi. Contoh database non-SQL. Pertama yaitu Redis, kedua yaitu CouchDB, ketiga yaitu MongoDB, keempat yaitu Cassandra, kelima yaitu Elasticsearch, keenam yaitu Neo4j, ketujuh yaitu HBS. Perbedaan non-SQL dan SQL versus ya. Pertama itu dari strukturnya. Non-SQL memiliki struktur data yang lebih fleksibel dan tidak memiliki tabel. Data disimpan dalam dokumen, grafik, atau key-value store. Sedangkan SQL adalah sistem database relasional. Ini berarti data disimpan dalam bentuk tabel dengan kolom dan baris. Struktur tabel didefinisikan sebelum data masuk. Nah, dengan selanjutnya konsistensinya. Perbedaan dari konsistensinya yaitu kalau non-SQL menggunakan model konsistensi based, sistem ini memprioritaskan ketersediaan dan partisi pada sistem database. Nah, kalau SQL menggunakan konsistensi acid. Hal tersebut mengharuskan transaksi untuk mematuhi semua aturan dan mengizinkan fallback jika ada kesalahan. Dari segi bahasanya, kalau non-SQL menggunakan bahasa yang bervariasi, tergantung pada jenis non-SQL yang digunakan. Sedangkan bahasa query SQL menggunakan bahasa query SQL standar untuk memanipulasi data. Perbedaan aplikasinya. Kalau non-SQL itu biasanya digunakan dalam aplikasi web yang memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi, ia banyak ditemukan pada situs web, media sosial, game, dan IoT. Kalau SQL itu biasanya digunakan untuk aplikasi bisnis, keuangan, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan integrasi data yang tinggi dan transaksi yang kompleks. Skema. Perbedaan dari skemanya yaitu kalau non-SQL tidak memerlukan skema data yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar. Skema data SQL memerlukan definisi skema data sebelum data dimasukkan ke dalam database. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.